Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, Zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha mengendalikan, yang maha memberikan kehidupan, yang telah menunjuki kita, memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, memberikan nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat yang paling agung bagi setiap muslim, dan tentu saja setelah nikmat iman, nikmat Islam, Allah karuniakan nikmat kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudah kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung di muka bumi, yang menunjuki kita pada jalan keselamatan, yang telah memberikan kita semua em, petunjuk eh, agar kita menjadi umat-umat yang bertakwa, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah semuanya kita diberikan kesempatan untuk bertakarub kepadanya. Atas izinnya pula lah kita diberikan kesempatan untuk memasuki hari Senin. Kembali di hari Senin, di hari ke-5 bulan Januari 2026, atau bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1447 Hijriah, di mana kurang lebih 1,5 bulan lagi kita akan memasuki Ramadan sebagai eh, bulan yang agung bagi seluruh kaum muslimin seluruh dunia, dan tentu saja ini adalah bulan-bulan yang amat kita nantikan. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesempatan kembali untuk bertolabul ilmi bersama Bumiku Mengaji dalam rangkaian kajian Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus pada malam hari ini eh, masih membahas di jilid keempat dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, dan pada malam hari ini insya Allah Ustazun Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala akan menyampaikan kajian tentang menjelang Haji Wada, dan ini merupakan em, bab terakhir di kajian Sirah Nabi SAW. Mungkin ya ada beberapa halaman sebelum dipungkas. Dan Masya Allah, Alhamdulillah setelah kita mengikuti kajian ini lebih dari 5 tahun sejak tahun 2020, dan ini sudah memasuki jilid terakhir atau jilid keempat dari kitab Al-Ulu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun. Sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala, kami ingin sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab majelis Bumiku Mengaji. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam, dan tentu saja meskipun dalam kondisi online, kami himbau khususnya kepada jemaah sekalian, khususnya kepada jemaah akhwat untuk senantiasa menjaga auratnya, menutup auratnya. Kemudian juga tak lupa pula kita siapkan catatan-catatan kita untuk memurojaah di kemudian hari. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami ingin sampaikan kepada jemaah sekalian yang belum bergabung ke dalam grup Bumiku Mengaji, kami sarankan untuk segera mengikuti grup Bumiku Mengaji melalui channel ataupun juga melalui link yang insya Allah nanti oleh panitia akan disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Berikutnya, bagi jemaah yang merasa tertinggal ataupun juga terlewat kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, untuk rekamannya insya Allah
kami siapkan di channel YouTube Bumiku Mengaji. Oleh karena itu, bagi jemaah yang ingin menyimak kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji dari asatizat eh, yang sering hadir, sering mengisi materi di Bumiku Mengaji, kami persilakan kepada jemaah untuk mengunjungi channel YouTube Bumiku Mengaji. Dan jemaah sekalian rahimanirrahimakumullah, insya Allah untuk kajian insya Allah akan diselenggarakan di Bukit Muhaji pada hari Senin, Selasa, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad dengan materi pokok kajian, kemudian juga tema-tema kajian yang berbeda-beda, tentu saja bersama asatizat yang berbeda pula. Demikian untuk informasi yang dapat kami sampaikan sementara guna menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Wazir. Oleh karena itu, kepada jemaah sekalian, mohon bersabar untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ahli Hasan Bawadir Hafidhullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zai? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Qadarullah wa syafa'al. Ada sedikit pilek lah. Sahur, sahur, insyaallah Kang Alhamdulillah. Zai. Insya Allah, insya Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Jazakallah khairan atas kehadirannya. Alhamdulillah kami sudah hadir di sini dan insya Allah kita akan sama-sama menyimak kajian pada malam hari ini di jilid keempat dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji, menyimak yang akan disampaikan oleh Ustaz Zuna tentang menjelang Haji Wada. Ini Masya Allah ya, bab-bab terakhir ya Ustaz ya di Bapak. eh, kajian sirah Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala eh, memberikan kategori keistiqomahan, kita dapat menuntaskan sampai akhir bab Kurang begitu lebih ya. kurang lebih persis kurang 200 halaman lagi kan. Kurang lebih 200 halaman lagi ya, Masya Allah. Taib Ustaz. Untuk itu kami langsung saja persilakan kepada Ustaz Zuna untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Ini tentang menjelang Haji Wada. Barakallahu fiik Ustaz Zuna. Wafiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin arrahmanir rahim yang memberikan kita nikmat Islam, hidayah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat besar ini dan kita memohon kepada Allah Rabbul alamin semoga nikmat-nikmat ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang loyal dan setia di atas tuntunan ajaran beliau di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kita nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas sunnah. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di dalam pembahasan di tahun ke-10 Hijriyah. Di mana di tahun ke-10 ini terdapat sejumlah peristiwa besar. Yang terbesarnya adalah peristiwa Haji Wada', yaitu hajinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita memasuki peristiwa Haji Wada' dan apa yang detail yang terjadi di dalamnya, ada sejumlah utusan yang datang pada fase ini ke kota Madinah untuk menyatakan keislamannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah utusan dari Hadramaut. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa utusan Hadramaut ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama utusan dari Bani Kindah. Ya, yang di antara mereka ada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Wa'il bin Hujr.
Dan Wa'il bin Hujr ini adalah seorang asyraf, ya, seorang tokoh. Kalau dikatakan asyraf ini, kalau di daerah itu adalah orang yang merupakan keturunan para raja, ya, keturunan para raja. Ini Wa'il bin Hujr, ya, seorang sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, yang merupakan keturunan para raja di negeri Yaman. Ini di dalam perjalanan mereka menuju kota Madinah. Qadarallahu ma syaa fa'al, di tengah perjalanan ada salah satu dari suku musuhnya, kabilahnya Wa'il, menangkap Wa'il bin Hujr, yang menangkap beliau dan kemudian menjadikan beliau sebagai tawanan. Sehingga ada salah seorang sahabat yang bernama Suwaid ibn al-Handalah radhiyallahu an, beliau bersumpah mengatakan bahwa dirinya adalah saudara dari Wa'il bin Hujr dengan tujuan untuk melindungi beliau, ya, dengan tujuan untuk melindungi beliau dan melepaskan Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dan akhirnya itu pun berhasil, sehingga Wa'il tidak jadi ditangkap dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Musnadnya, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Suwaid ibn al-Handalah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kami keluar untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan kami bersama Wa'il bin Hujr, ya, sampai ada salah seorang musuhnya yang menangkapnya. Maka sebagian orang karena Wa'il ini ditanya, ya, dia orang pernah bertanya terkait dengan Wa'il bin Hujr, bukankah ini adalah keturunan Raja Fulan? Siapa saudaranya? Siapa temannya? Siapa sahabatnya? Nah, ini ikhwatal iman, banyak orang yang kemudian merasa berat untuk bersumpah. Ya, kenapa? Karena dia bersumpah dengan nama Allah dan dia takut bersumpah dengan nama Allah ini dengan kebohongan. Mereka takut akan hal itu. Akhirnya Suwaid bin Handalah pun akhirnya mengatakan, dan dia bersumpah, aku pun bersumpah bahwa dia adalah saudara. Ya, dia bersumpah dia adalah saudaranya. Artinya bukan dari kabilahnya sendiri, ya, bukan dari kabilahnya sendiri, tapi dari Bani Kindah. Ya, mereka rombongan dari Bani Kindah. Jadi untuk mengelabuhi status Wa'il bin Hujr, untuk mengelabuhi orang-orang tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Suwaid bin Handalah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat beliau risau dan gelisah. Kenapa? Karena beliau bersumpah dengan sumpah yang tidak benar. Ya, dia mengatakan saudaranya padahal. Nah, ini pun dia melaporkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya telah bersumpah dengan nama Allah mengatakan Wa'il bin Hujr adalah saudara, padahal bukan. Bagaimana ini ya Rasulullah? Aku menjadi gelisah karena hal ini. Maka Nabi SAW menjawab, anta kunta abarrahum wa asdaqahum, sadaqtal muslim akhul muslim, sadaqta al muslim akhul muslim. Kata Nabi SAW, wahai Suwaid, engkau adalah orang yang sama. Engkau adalah yang terbaik di antara mereka dan yang paling jujur di antara mereka. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, sadaqta, kamu benar. Al-muslim, akul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi saudara muslim yang lainnya. Di sini kita mengambil ibrah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa seseorang yang bersumpah untuk melindungi saudaranya sesama muslim dari musuh mereka, dari musuh umat Islam, dari musuhnya kaum muslimin, terlebih musuh itu adalah orang-orang kafir yang ingin menangkap saudara kita, maka kita tidak boleh begitu saja menyerahkan. Sebagaimana hadis Nabi, al-muslim akhul muslim, la yafduduhu wa la yuslimuhu. Arti wa la yuslimuhu, tidak menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Ini diantara bentuk persaudaraan sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Tidak dengan serta-merta kemudian ketika kita mengetahui saudara kita mau dicari oleh musuh Allah dan Rasulnya, musuh Islam, kemudian kita malah pro dengan musuh Islam tersebut. Ini bukanlah sikap seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim.
Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan sikapnya Suwaid bin Hamdalah radhiyallahu an yang melindungi Wa'il bin Hujr dengan sumpah palsunya, dengan sumpah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan sikap dari Suwaid. Bahkan Nabi SAW membenarkannya dan beliau bersabda, "Sadaqta al-Muslim akhul Muslim." Ini menunjukkan juga kepada kita, ikhwatal iman, bahwa ukhuwah imaniyah awsaqu min ukhuwatid damawiyah. Ya, bahwa persaudaraan karena iman itu lebih kuat ketimbang persaudaraan karena sekedar saudara. Ya, itulah persaudaraan karena iman yang Allah Subhanahu wa taala menyatukan satu muslim dengan muslim yang lainnya, satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Bahkan itu bukan cuma lintas kebangsaan, lintas ras dan suku, bahkan juga lintas dimensi waktu bahkan. Ya, bahwa kita bersaudara dengan sesama muslim yang saudara dengan muslim yang hidup di mana? Di zaman jauh sebelum kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka pun sampai ke kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut mereka. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat karena Wa'il bin Hujr adalah seorang tokoh, ya, dari tokoh kota Madinah, dari Hadramaut. Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Wa'il ini sebidang tanah. Wa'il ini diberi sebidang tanah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Imam Ahmad juga meriwayatkan di dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan kepada Wa'il sebidang tanah. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an untuk mendampingi Wa'il bin Hujr ke tanah tersebut. Ini ada kisah menarik sekali di dalam hal ini. Ya, Muawiyah pada saat itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Beliau adalah salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia masuk Islam, seorang muda yang ditugasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu pencatat wahyu. Ya, ini Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Salah seorang mencatat wahyu sebagaimana di dalam Sahih Muslim sebutkan akan hal ini. Beliau yang mencatat turunnya ayat-ayat Al-Quran, ya, di antara sejumlah para sahabat yang lainnya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau seorang anak muda yang artinya secara maisha atau finansial beliau pas-pasan, ya, apa adanya, tidak memiliki finansial yang cukup. Bahkan pernah sekali waktu ada seorang muslimah dari kalangan sahabiyah yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sejumlah laki-laki yang berminat untuk meminangnya. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Amma Abu Sufyan fas'alu la malalah." Abu Sufyan ini miskin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun Muawiyah ini miskin, nggak punya harta. Ya, di era itu ketika di masa Nabi SAW statusnya Muawiyah adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di sini Muawiyah ditugasi oleh Nabi SAW untuk mengantarkan Wa'il bin Hujr yang notabene seorang bangsawan, ditunjukkan tanah yang diberikan Nabi SAW kepadanya. Nah, di sini ikhwatal iman, Muawiyah karena melihat perjalanannya yang sangat jauh, minta izin kepada Wa'il bin Hujr untuk mengizinkan beliau bonceng, ya, karena Wa'il bin Hujr naik onta sendirian. Maka kata Muawiyah radhiyallahu ardifni khalfaki. Maka dijawab oleh Wa'il bin Hujr, la takun min ardafil muluk. Ya, raja itu tidak bonceng orang. Kata Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ya, dia masih terbawa dengan pembawaan dia sebagai seorang bangsawan dari Yaman, dari Hadramaut. Ya, dia merasa sebagai keturunan bangsawan, keturunan raja. Ya, dia merasa gak pantas saya sebagai seorang raja membonceng seseorang. Ya, maka dijawab oleh Wa'il, la takun min abdafil, kamu tidak pantas untuk dibonceng oleh seorang raja. Kamu orang biasa. Saya raja, ya, atau keturunan raja. Itu jawaban Wa'il bin Hujr. Maka kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu, Allahu akbar,
Ya, beliau mengatakan a'tini na'lak, ya, a'tini na'lak. Saat itu Muawiyah mengatakan, saya nggak punya sandal. Sudahlah, nggak apa-apa kau yang naik onta, tapi izinkan aku pinjam sandal. Sandal pun di saat itu Muawiyah radhiyallahu anhu tidak punya. Ya, beri izinkan aku pakai sandal karena panas. Ini kondisi tanahnya begitu panasnya sehingga kakiku kepanasan karena menempuh perjalanan di tengah padang pasir yang panas seperti ini. Setidaknya kalau kamu tidak memboncengkan aku untuk aku tunjukkan ke lokasi tanah tersebut, setidaknya adalah biar aku pinjam sandal supaya kakiku nggak kepanasan. Dijawab oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, inta'il dhillan nar. Ya, kamu nggak perlu pakai sandal. Cukuplah kamu berteduh dengan bayang-bayang ontaku. Begitu jawaban Wa'il. Ya, dia menunjukkan bagaimana egonya sebagai seorang yang dari pembesar tokoh orang-orang keturunan bangsawan pada saat itu, ya, sejumlah hamiyah atau fanatisme ini jahiliyah ini masih ada pada sebagian diri para sahabat pada saat itu, terutama yang mereka adalah yang baru-baru masuk Islam. Fanatisme seperti ini belum hilang di hati mereka. Subhanallah. Qaddarallahu ma syaa. Allah takdirkan kondisinya berbalik. Antum tahu, kita tahu, setelah sepeninggal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib menyerahkan khilafah kepada putranya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan setelah itu Hasan menyerahkan khilafah itu kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sehingga jadilah Muawiyah seorang khalifah. Khalifahnya seluruh kaum muslimin, seluruh muka bumi. Subhanallah ya ikhwatal iman. Ini bisa antum bayangkan, kondisi itu berbalik, Muawiyah menjadi khalifah. Dan di zaman Muawiyah ketika menjadi khalifah, beliau beribu kota di Syam, di Suriah. Muawiyah mendapat tamu Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr bertamu kepada beliau. Dan Muawiyah masih ingat masa-masa itu. Kira-kira kalau antum di posisi Muawiyah, bagaimana sikap antum? Ketika di posisi Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Sekarang orang yang dulu dalam tanda kutip menghinakan antum, sampai membonceng pun nggak mau di tengah terik matahari, minjamkan sandalnya supaya kaki kita nggak kepanasan pun nggak mau, ya, karena merasa nggak layak, nggak pantas. Bahkan orang itu disuruh, kamu berteduh saja di bayang-bayang ontakku saja. Ya, kira-kira kemudian kondisinya berbalik. Antum di posisi yang di atas dan orang itu menjadi bawahan. Bagaimana sikap antum pada saat ini? Dan ini subhanallah. Muawiyah menyambut Wa'il bin Hujr dengan sangat luar biasa. Dihormatin dengan luar biasa, bahkan Wa'il sendiri yang menceritakan fa'aq'adani ma'ahu 'ala sarir. Aku dipersilahkan untuk duduk di singgasananya. Ya, di kursi yang memang haknya seorang khalifah. Dipersilahkan duduk di atas. Dan kemudian mungkin sebagian antum atau sebagian kita mungkin Muawiyah lupa dengan peristiwa itu. Tidak. Muawiyah malah mengingatkan Wa'il bin Hujr. Ya Wa'il, radhiyallahu anhu. Antum ingat dahulu ketika engkau mendapatkan hadiah tanah, bidang tanah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian saya diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan antum kepada tanah tersebut. Ingat bahwa aku ingin meminta boncengan karena itu cukup jauh dan engkau mengatakan tidak pantas bagi seorang raja untuk berboncengan dengan orang lain. Dan aku pun mengingatkanmu, izinkan aku paling tidak berikan aku sandalmu karena aku nggak punya sandal. Kepanasan dengan terik panas matahari Madinah, ya. Dan engkau mengatakan bahwa cukuplah kamu berteduh dengan bayang-bayang ontak, nggak perlu pakai sandalku. Ingat dengan peristiwa itu. Muawiyah ingat. Muawiyah ingat. Subhanallah. Wa'il radhiyallahu anhu begitu malu dengan peristiwa itu. Beliau mengatakan wadidtu anni kuntu hamaltuhu ala baina yadayya. Andai kata dulu ketika peristiwa itu terjadi,
aku memboncengkanmu di depanku, kata Wa'il radhiyallahu anhu. Nah, di sini ikhwatal iman pun memberi pelajaran kepada antum, kepada kita semuanya. Jangan pernah meremehkan orang. Sekecil apapun orang tersebut. Jangan pernah remehkan. Kita meremehkan seseorang yang kita anggap, wah nakal, bodoh, begini, begitu, dan lain sebagainya. Ternyata dia yang kemudian diberi nasib yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia jadi orang-orang yang memiliki pengaruh di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak pernah tahu akan hal tersebut. Maka seorang muslim berusaha untuk terus menjaga adab dan akhlaknya terhadap sesama, terutama terhadap orang-orang yang lebih muda, ya, karena kita tidak pernah tahu. Bisa jadi orang-orang yang antum remehkan ternyata itu menjadi orang besar yang kemudian antum akan malu dengan peristiwa itu. Nah, Ana sendiri masih ingat, ya, dulu waktu anak masih SD mungkin ya, atau SMP SD lah. Orang tua anak itu berdagang dan beliau itu mendidik anak-anaknya dengan cukup keras. Rahimahullah. Ayah anak itu sampai pernah memberikan warning kepada anak sekali waktu bahwa kalau kamu nggak dapat duit jangan pulang. Bukan anak disuruh cari uang gimana, bukan. Tapi anak diminta untuk menagih barang dagangan orang tua anak yang ditaruh di sejumlah kios atau toko-toko yang ada yang di sekitar rumah anak. Jadi anak ditugasin untuk nagih saja, bukan untuk dagangan, bukan untuk jualan, bukan. Ya, memang awalnya menawarkan, kemudian setelah itu barang itu dikonsinyasikan ke mereka ke toko-toko tersebut, dan setelah itu pada waktunya setelah 1 atau 2 bulan diminta untuk menagih, ya, bagaimana hasil penjualan dari barang-barang dagangan itu. Ya, kebetulan ibu anak produksi bumbu-bumbu masak. Nah, subhanallah, ayah anak itu sampai mengingatkan, kalau kamu nggak dapat uang jangan pulang. Itu metode mendidiknya dengan sangat luar biasa yang membuat kita tidak menjadi anak-anak yang cengeng seperti anak-anak gen apa ini ya, Gen Z, Gen Alpha, generasi strawberry dan yang lain sebagainya. Subhanallah, anak pun menghadapi beberapa owner kios itu. Dan tidak sedikit dari mereka itu sampai membentak anak, mencaci maki anak, memurkai anak, sampai gebrak meja di depan anak. Anak masih ingat banget dengan sosok-sosok orang-orang tersebut. Subhanallah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Kondisi itu berbalik ketika qaddarallah, Allah mentakdirkan anak alhamdulillah menjadi salah seorang talibul ilm yang kemudian menyampaikan ilmu, berdakwah dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut masih ingat dengan posisi mereka terhadap anak, dan anak pun masih ingat dengan hal tersebut. Ya, mereka ingat dan mereka duduk di majelis ilmu anak, mereka dengan penuh, ya alhamdulillah, jazakumullah khairan, masih mau mendengarkan kajian dan ilmu dari orang yang dulu pernah mereka omelin dan mereka marahi. Barakallahu fikum. Nah, ini mengajarkan kepada kita semua ikhwatan iman, jangan pernah meremehkan manusia. Jangan pernah meremehkan orang. Karena bisa jadi orang yang antum remehkan, antum cemooh, antum caci maki, nantinya menjadi orang yang antum sangat butuh kepada orang itu. Allah ibarik fikum. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat yang unik. Beliau seorang sahabat yang sangat memerhatikan secara detail gerak-gerik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama terkait dengan sholatnya. Ya, sehingga sejumlah riwayat tentang kaifiyatus salat, tentang tata cara salat Rasulullah SAW. Itu sejumlah riwayat itu diriwayatkan oleh sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Nah, sebagaimana ya disebutkan, ya, bahwa Wa'il bin Hujr ini ketika beliau di kota Madinah, beliau begitu antusias untuk belajar agama dari Nabi SAW. Sehingga sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu la anzuranna kaifa yusalli." Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun berkata, aku akan perhatikan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbala al-qiblata fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta kanata hadwa mankibaihi. Maka aku melihat Nabi SAW salatnya itu pertama menghadap ke kiblat. Setelah itu mengucapkan takbir
dan beliau mengangkat kedua tangannya sampai ke pundaknya, hadwaman kibai, sampai kedua pundaknya. Thumma akhadha shimalahu biyamini. Kemudian beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanan. Falamma arada an yarka'a rafa'a yadayhi hatta kana tahadhuman kibai. Ketika beliau ingin ruku, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sepundaknya. Falamma raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Ketika beliau ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya. Falamma rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi hatta kana tahadhuman kibai. Ketika dari ruku itu tidak, beliau mengangkat kepalanya sambil tangannya itu sampai ke pundaknya, ya, sampai selurusan dengan pundaknya. Falamma sajada wada'a yadahu fi min wajhihi bidzalikal mawdi'. Kemudian ketika sujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya di posisi ketika Nabi SAW takbiratul ihram atau mau ruku dan seterusnya, yaitu posisinya seperti lurusan dengan pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qa'ada iftarasha rijlahul yusra. Ketika duduk, Nabi SAW duduk dengan iftirash, ya, seperti duduk di tasyahud awal. Wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a hadda mirfaqihi ala fakhdihi al-yumna. Ya, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lututnya yang kiri, ya, dan kemudian beliau meletakkan tangannya di yang sebelah kanan di paha kanannya. Wa aqada 30 wa halaqa wahidatan wa asyara bi usbi'ihi sabbabah. Dan kemudian beliau memposisikan jarinya seperti ini. Ya. Ya, 30, ya, kemudian jarinya ditunjukkan. Jadi posisi tangan Nabi SAW seperti ini. Itu diperhatikan dengan detail oleh Wa'il radhiyallahu anhu tentang gerak-gerik salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya terjemahan rahimani wa rahimakumullah. Hadis Wa'il ini luar biasa. Antum bisa melihat dalam sejumlah pembahasan para ulama rahimahumullah terkait tentang kaifiyatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejumlah hadis, ya, di dalam kitab Bulughul Maram menyebutkan akan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu. Dan Wa'il, ya, sebagaimana tadi disebutkan, beliau adalah Wa'il bin Hujr bin Rabi'ah al-Hadrami Abu Hunaidah. Ya, ayahnya adalah raja-raja di Hadramaut. Dia orang yang keturunan bangsawan, pemimpin di kaumnya. Ya, dan kemudian beliau diriwayatkan oleh, karena hadis-hadisnya disebutkan di dalam sejumlah kitab hadis kecuali di dalam Sahih Bukhari. Ya, yang paling masyhur, paling populer adalah hadis cara salat Nabi Muhammad SAW sebagaimana di dalam kitab Sahih Muslim dan kitab Ashabus Sunan. Yang meriwayatkan dari beliau adalah kedua putranya, yaitu Alqamah dan Abdul Jabbar. Juga Wa'il bin Alqamah serta Kulayb bin Syihab dan yang lain lagi. Ikhwatul Imam rahimani wa rahimahullah, di antara hadisnya, hadis Wa'il bin Hujr, yaitu hadis bahwa beliau menyebutkan sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadri. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Ya, hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, ya, dan yang lain sebagainya. Dan berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan tentang disyariatkannya sedekap ketika sholat. Ya, berdasarkan hadis ini bahwa sedekap ketika sholat itu sesuatu yang disyariatkan, ya, sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga secara spesifik Wa'il bin Hujr menegaskan di dalam hadis ini ala sadrihi, bahwa Nabi SAW meletakkan kedua tangan itu di atas dadanya, ya, di atas dadanya. Dan ini ikhwatan iman dikuatkan oleh sejumlah hadis dari sejumlah sahabat yang lainnya seperti Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ya, yang mengatakan kana an-nasu yu'maruna an yadha'a ar-rajulu al-yad al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah, bahwa para manusia kaum muslimin diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas
lengan kirinya sebelah kiri di dalam sholat, ya lengan bawah. Dan kemudian juga Abu Hazim mengatakan la a'lamuhu illa yanmi dzalika ila Muslim. Terus kemudian juga riwayat Imam Bukhari di dalam riwayat yang berbeda bukan dari Wa'il bin Hujr, bab wad'ul yadil yumna 'ala al-yusra. Ya, bahkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya ada bab tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan riwayat dari Ibnu Hibban atau Tabrani dengan syarat yang sahih sesuai dengan syarat Muslim, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya'i umirna an nu'akhira suhurana wa nu'jila fitrana wa an namsaka bi aymanina ala syama'ilina fi salatina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan waktu sahur, menyegerakan waktu buka, dan kemudian meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri ketika sholat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sunnahnya bersedekap ketika sholat, dan itu bukan spesifik untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Bahkan beliau mengatakan inna ma'syaral anbiya, bahwa kami seluruh para nabi melakukan hal yang serupa. Nah, di sini menunjukkan kepada kita, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, di antara alim dari ulama madhab Maliki, yang mengatakan lam ya'ti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi khilafun wa huwa qaulul jumhur min as-sahabati wat tabi'in wa huwa alladhi dzakarahu Malik fil Muwatta wa lam yuhki Ibnu al-Munzir wa ghairuhu an Malik ghairahu. Ya, tidak ada satupun riwayat yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr dan yang lainnya tentang hal ini. Itu pendapat, dan ini adalah pendapat mayoritas para sahabat dan tabi'in, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat atau sedekah. Ya, dan itu juga yang disebutkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, dan Ibnu Munzir tidak menyebutkan riwayat yang lain dari Imam Malik tentang hal ini. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang berdiri takbiratul ihram dan kemudian dia membaca doa iftitah dan Fatihah, namun dia tidak sedekap, itu menyelisihi sunnah. Ya, ketika dia tidak sedekap, itu menyelisihi sunnah. Tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW yang membenarkan akan hal itu, tidak ada sama sekali. Adapun sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Malik bin Anas yang katanya madhab Maliki itu meluruskan tangannya tidak sedekap, ini sebetulnya sebagaimana dijelaskan oleh para peneliti, para ahli tahqiq, ya, dari para ulama, bahwa Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah melakukan hal tersebut adalah kondisional. Ya, kondisional sebagai bentuk reaksi beliau terhadap sebagian orang yang terkesan menjadikan sedekap itu bagian dari rukun sholat yang kalau tidak dilakukan bisa membatalkan sholat orang tersebut. Padahal ini bukanlah bagian dari rukun sholat. Ya, ini diantara penjelasan para ulama tentang sejumlah riwayat yang katanya Imam Malik tidak sedekap ketika sholatnya. Padahal di dalam sejumlah kitab yang beliau tulis seperti Al-Muwatta, ya, pun menyebutkan riwayat Wa'il bin Hujr ini. Itu pun disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah sedekap, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa ini menunjukkan sifat seorang peminta yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya di depan tuannya, ya, di depan orang yang sosok yang dibesarkan oleh dia. Dan kita menyadari bahwa sedekap kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kerendahan diri dan kerendahan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sekilas terkait dengan wad'ul yumna ala yusra fis shalah, yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ini di antara faedah dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu. Di antara utusan yang datang ke kota Madinah pada saat itu, yaitu utusan dari Madhij, ya, yang mendatangi kota Madinah, yang diantaranya ada Hani bin Yazid radhiyallahu anhu. Sebagaimana Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya, Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Hakim dengan sanad yang jayyid, ya, dari Ibnu Hani bin Yazid radhiyallahu an, bahwa dia menyampaikan ketika Hani
diutus, artinya ketika Hani datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar Hani ini digelari dengan gelar Abul Hakam, ya, digelari dengan gelar Abul Hakam. Ini sesuatu yang uh, tidak biasa, ya, sesuatu yang tidak biasa. Karena Abul Hakam ini, katakan Hakam, adalah orang yang bijaksana. Sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana beliau digelari dengan Abul Hakam? Maka Nabi SAW pun bertanya, Inna Allah huwal hakam, wa ilaihil hukm. Ya, Allah lah al-hakam, yang maha hakim, yang menghakimi. Dan hanya kepada Allah lah keputusan untuk menetapkan suatu hukum. Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa membuat hukum dan undang-undang itu adalah hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Buat syariat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak halal bagi manusia satu kepada manusia yang lainnya untuk menerapkan suatu syariat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi bertanya, Falima tukanna Abul Hakam. Tapi kenapa kamu digelari dengan Abul Hakam? Maka kemudian Hani mengatakan, ya, beliau mengatakan, Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in radu bi hakama fa ahkumu bainahum. Bahwa kaumku kalau terjadi perselisihan di antara mereka, mereka selalu menunjukku sebagai pengambil keputusan di antara mereka. Ya, dan aku pun mengambil keputusan terhadap apa yang berselisih di antara mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau menjawab, Inna dzalika la hasan. Itu baik. Famalaka minal walad. Apakah kamu punya anak? Maka dijawab, iya, saya punya anak. Saya punya anak Syuraih, Abdullah, dan Muslim. Dia punya 3 anak, namanya Syuraih, satu lagi Abdullah, satu lagi adalah Muslim. Nabi SAW bertanya lagi, Fa'ayyum akbar. Yang paling besar dari 3 anak laki ini siapa saja? Dia mengatakan Syuraih. Maka Nabi SAW pun mengatakan, Fa'anta Abu Syuraih. Kamu adalah Abu Syuraih, bukan Abul Hakam. Ya, diganti oleh Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW pun mendoakan Hani bin Yazid radhiyallahu an dan mendoakan anak-anaknya. Dan ketika mereka mau pulang ke negeri mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan masing-masing mereka dengan sebidang tanah sesuai dengan apa yang mereka suka. Setelah itu Abu Syuraih, ya, Hani radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi syai'in yujibu li al-jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu yang mewajibkanku untuk masuk surga. Ini kerennya para sahabat. Ya, hal-hal yang seperti ini yang selalu harusnya kita menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana ambisi mereka untuk masuk surga, untuk jauh dari api neraka. Walaupun termasuk orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka tahu bahwa masuk Islam itu bukan untuk mencari kebahagiaan duniawi. Bahwa masuk Islam itu bukan untuk cari cuan dan untung dunia. Tapi untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, dan mendapatkan surganya, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Syuraih radhiyallahu anhu pun bertanya seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab terkait dengan pertanyaan apa yang mewajibkan seseorang itu masuk surga. Beliau bersabda, Tibul kalam wa badlus salam wa it'amut ta'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang baik, menebarkan salam, dan suka memberi makan. Ini 3 hal yang menyelamatkan seseorang, ya, dari api neraka dan mewajibkannya untuk masuk ke dalam surga. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan Islam yang terbaik. Yang merupakan Islam yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau pernah ditanya, ayyul islami khair, Islam apa yang terbaik? Beliau mengatakan, Antushus salam wa tud'imut ta'am wa tusalli bil laili wan nasu niyam. Ya, engkau menyebarkan salam, engkau suka memberi makan, ya. Dan itu diantara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau salat malam ketika yang lain sedang tidur. Nah, disitulah kita melihat
bahwa utusan demi utusan itu berdatangan ke kota Madinah dari tahun ke-9 dan ke-10 ke Hijriyah ya, dan sebagian lagi tertunda sampai pada tahun ke-11 Hijriyah. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membersihkan umat ini dari semua sisa-sisa berhala, yang penyembahan kepada berhala, dan dari segala tradisi-tradisi jahiliyah. Kemudian membaliknya dan meneranginya dengan cahaya iman, dengan menyalakan bara-bara cinta di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kehendaknya untuk membersihkan rumah sucinya Baitullahil Haram, Ka'bah, dari segala kotoran dan najis-najis berhala. Dan kemudian bagaimana rindunya hati kaum mukminin dan umat Islam yang mereka itu merindukan Baitullahil Haram, yang mereka sudah lama mereka tidak melihat lagi Ka'bah. Dan kemudian bagaimana rasa cinta itu begitu meluapnya dari hati mereka, sampai kemudian mereka merasakan kerinduan yang sangat luar biasa, terutama pada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pada tahapan di mana beliau saatnya untuk pergi selama-lamanya dari muka bumi. Maka beliau ini menuntut beliau untuk menyediakan suatu momen sebagai bentuk ucapan selamat tinggal terhadap umatnya. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah haji. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau keluar dari kota Madinah untuk menunaikan ibadah haji, bertemu dengan umat Islam, bersama mereka, mengajarkan kepada mereka agama mereka, cara manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyucurkan dan mengucurkan segala wasiat-wasiat terakhir, yang itu menjadi sebuah komitmen besar, perjanjian besar kaum muslimin untuk diri mereka sendiri. Di mana di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapuskan jejak-jejak jahiliyah, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan semua jejak jahiliyah itu di bawah telapak kaki beliau. Dan haji ini yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para ulama bahwa haji wada yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setara dengan 1000 khutbah beliau, setara dengan 1000 majlis ta'lim beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan bagaimana adalah kelas, outing kelas, ya, bagaimana kelas di luar kelas, bagaimana Nabi menjadi madrasah berjalan, menjadi sekolah yang berpindah-pindah dari masjid, di perjalanan, di diamnya, di gerak-geriknya, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sejumlah pembelajaran kepada para sahabat. Dan di saat semua sahabatnya berjalan dengan beliau, mereka di situ semuanya yang tidak tahu pun belajar, yang sudah tahu mengambil pelajaran ulang. Dan di situ memberikan motivasi bagi mereka yang malas, yang lemah pun semakin kuat semangatnya melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu antusiasnya menjalankan ibadah haji ini. Dan kemudian bagaimana awan rahmat dan kasih sayang menaungi mereka semuanya di saat mereka berhenti dan diam, dan di saat mereka berjalan. Itu naungan persahabatan bersama manusia yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka cintai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mengayomi mereka. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat bagaimana
perjalanan haji wada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka antum melihat bagaimana sejumlah sahabat mereka itu menjadi saksi-saksi perjalanan haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merekam semua hal rinci dan detail dari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad, perjalanan haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam perjalanan haji. Semua peristiwa itu, dari yang besar sampai yang kecil, semuanya direkam dengan sangat rinci oleh para sahabat. Sehingga nanti antum akan melihat bagaimana sejumlah sahabat ketika menunaikan ibadah haji atau umrah, mereka begitu terngiang dengan apa yang mereka rekam dari perjalanan haji mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di antara sahabat yang di mana duduknya Nabi, dia pun ikut duduk. Di mana Nabi jalan, dia ikut jalan. Di mana Nabi menundukkan kepala, dia menundukkan kepala. Di antara sahabat sampai sedetil itu merekam gerak-gerik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di perjalanan haji ini. Yang ini mustahil terjadi pada seorang raja, atau seorang pembesar, atau seorang alim di antara para ulama, yang mereka itu direkam sampai serinci dan sedetil itu dari gerak-gerik dan perjalanan hidupnya. Tapi itu bagi Nabi kita Muhammad SAW, dan itu menunjukkan hujjah akan kebenaran beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang insyaallah ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di kajian kita berikutnya kita akan masuk pada pembahasan haji wada dari permulaan hingga akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Wa barakallahu fiik Ustazuna, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustazuna atas pemaparan kajian pada malam hari ini tentang Haji Wada dan berbagai cerita dari sahabat-sahabat yang begitu antusias, yang begitu dimuliakan insya Allah di ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala eh, untuk bersama Nabi SAW. Semoga kita dapat memetik dari perjalanan Haji Wada ini, di permulaan Haji Wada ini, insya Allah. Untuk selanjutnya di sesi 2 ini kami persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan pertanyaannya melalui tombol raise hand agar jemaah dapat eh, menyampaikan pertanyaan secara interaktif. Kami persilakan, di sini ada Ummu Aisyah yang sudah open mic. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Ummu Aisyah. Silakan. Silakan Ummu Aisyah. Baik, kami persilakan untuk Akhi Tarmizi yang sudah raise hand. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zai, Ustadz, masuk suara saya nih? Masuk Masuk, suara antum, masuk. terdengar. Ya. Jazakallah khairan Pak Ustadz atas materi malam ini. Apa namanya, saya ini untuk menghilangkan apa istilahnya penasaran saja. Dulu waktu kami masih kecil itu kami mendapat apa namanya pelajaran salat dari guru kami, bahwa kenapa Imam Malik itu mazhab Imam Malik itu meluruskan tangan tidak bersedekap, karena salah satunya adalah melihat Sayyidina Umar tidak bersedekap. Jadi alasannya nah ini alasannya apakah sesuai dengan apa namanya asar atau bagaimana, saya juga kurang paham dulu karena waktu kecil cuma ngikutin aja, bahwa beliau Sayyidina Umar kan badannya besar.
tinggi gitu. Jadi kalau beliau bersedekap itu ujung-ujung sikunya bisa kena kepala para sahabat lain. Hmm. Apakah benar seperti itu atau ada apa namanya keterangan lain yang mungkin seperti sudah Ustadz sampaikan tadi, jazakallah khairan Pak Ustadz atas mungkin penjelasan tambahan supaya hilanglah apa namanya penasaran saya ini. Jazakallah khairan. Barakallahu Assalamualaikum fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perlu dipahami bahwa Imam Malik eh, bin Anas radhiyallahu an tidak ketemu dengan salah seorang sahabat. Ya, beliau adalah dari generasi tabi'ut tabi'in. Ya, setahu anak, beliau tidak ketemu dengan salah seorang sahabat. Ya, Iya, beliau iya. lagi ketemu dengan Umar bin Khattab, apalagi menyaksikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, oleh karena itu pasti kisah Dari yang riwayat ya. itu tidak benar. Ya, riwayat itu tidak benar. Namun sejumlah perkataan dari para imam-imam madhab Malik seperti Ibnu Abdul Bar dan Al-Baji, yang para ulama madhab Malik juga, beliau mengatakan, yang disebutkan perkataan waqat yahmilu قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه. Bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Malik, ada sebuah riwayat yang mengatakan Imam Malik tidak sedekap itu karena kekhawatiran Imam Malik terhadap keyakinan masyarakat awam yang berasumsi bahwa sedekap dalam sholat itu bagian dari rukun sholat, bagian dari rukun sholat. Yang kalau masuk bagian dari rukun sholat, ketika seseorang itu tidak sedekap, maka batallah sholat. Hal tidak seperti itu. Ya, kemudian juga Ibnu Abdul Bar, rahimahullah, ketika menjelaskan akan hal ini sebagaimana di dalam kitab beliau Ibnu Abdul Bar ini di antara ulama besar mazhab Malik. Ya, beliau mengawali syahadat khilaf lian khilaf karahiyatu dzalik. Waqad yursilul alimu yadayhi liyuriyan nasa anna laisa dzalika bihukmin wajib. Ini bukan, tidak ada perselisihan tentang sunnahnya atau dianjurkannya sedekah di dalam hal ini. Ya, dan terkadang seorang yang berilmu menunjukkan kepada manusia bahwa dia tidak sedekap dengan tujuan menunjukkan bahwa sedekap itu tidak wajib. Dan beliau pun mengatakan wal hujjatu fi sunnati liman ittaba'aha wa man khalafaha fa huwa mahjujun biha wala siyama sunnat wala siyama sunnatun lam yathbut an wahid min as-sahabah khilafuha. Kata beliau, sedangkan yang benar, kata beliau, adalah mengikuti sunnah. Ya, benar mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang menyelisihi sunnah, maka dia terkalahkan pendapatnya karena menyelisihi sunnah tersebut. Terlebih lagi dengan suatu sunnah yang tidak ditinggalkan oleh salah seorang sahabat pun sama sekali. Ya, tidak seorang pun dari sahabat sama sekali yang meninggalkan sedekah ini. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, sejumlah pernyataan dari madhab, dari sebagaimana disebutkan dalam Muwatta juga disebutkan bahwa Imam Malik bahkan ada satu bab di dalam kitab Muwatta'nya, bab wad'ul yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra fi shalah. Itu ada satu bab di dalam kitab Muwatta, Imam Malik menyebutkan tentang bab meletakkan kedua tangan yang salah satu di atas tangan yang lainnya ketika sholat. Itu ada di dalam kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa Imam Malik ketika dia teriwayatkan bahwa beliau tidak seperti ini di dalam beberapa waktu sholatnya adalah tujuannya untuk menafikan persepsi sebagian masyarakat yang hidup di zaman beliau yang beranggapan bahwa sedekah itu menjadi salah satu, bukan lagi wajib, bahkan rukun dari sholat, yang artinya ketika rukun itu ditinggalkan akan membatalkan sholat orang yang meninggalkan salah satu rukun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian penjelasan dari Ustazuna Ali atas pertanyaan dari Akhi Permizi Al-Asyi. Untuk berikutnya pertanyaan datang dari jamaah melalui chatbox di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah SWT meridhai Ustaz di dunia dan akhirat. Eh, Amin ya. saya ingin menyampaikan pertanyaan.
tentang ibu saya beberapa hari yang lalu menjelang Natal menerima orderan kue dari 3 orang konsumen. Salah satu konsumen ini orang Nasrani menjelang Natal dan Tahun Baru. Tahun pesan kue sejumlah yang cukup banyak yang saya duga itu untuk acara Natal. Lalu setelah itu ibu saya menerima semua uang dari 3 konsumen tersebut. Kemudian ibu saya memberi sejumlah uang kepada saya 100.000 rupiah dan beliau kurang lebih mengatakan seperti ini buat kamu, kalau ada apa boleh pakai uang ini. Lalu uang tersebut sudah terlanjur dipakai sekitar 36.000 untuk bensin, kemudian beli minuman, dan 64.000 saya keluarkan dengan niat untuk membersihkan diri dari uang syubhat, karena saya khawatir itu adalah uang syubhat. Pertanyaan saya, apakah uang yang saya terima dari ibu saya ini halal? Dan apakah tindakan saya mengeluarkan 64.000 rupiah dengan niat membersihkan diri dari uang syubhat itu berlebihan? Demikian Ustadz pertanyaannya, Barakallahu Fiik. Wafik barakallah. Nah, barakallah fik. Nah, yang seperti ini memang penting ikhwatal iman. Bagi setiap kita yang sedang ragu tentang sesuatu untuk bertanya kepada yang lebih mengerti supaya menghilangkan keraguan-raguan yang ada pada dirinya. Bagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lam. Tanyalah kepada orang yang mengerti ketika kalian tidak mengetahui. Nah, saudara rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, ya. Pertama, Anda berasumsi bahwa sang ibu antum menerima orderan itu dengan kondisi beliau tidak tahu bahwa dia dapat pesanan roti dan beliau tidak tahu bahwa ini adalah untuk itu. Ya, mengenai praduga, prasangka itu praduga dan tidak boleh kita bermain praduga. Dan pun tidak perlu kita bertasabut atau tabayun. Nggak perlu nanya, roti ini buat apa ya? Mau dibagi untuk acara apa ya? Untuk kegiatan apa? Tidak perlu ditanya. Terima orderan, kerjakan. Kecuali kalau memang ada dekor-dekor, tulisan-tulisan yang memang diminta oleh si pemesan kepada yang memesan, yang dipesan. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, asumsi tidak tahu, maka semua transaksi ini halal. Semua transaksi ini halal. Ya, transaksinya halal, uang dari hasil itu pun halal. Ya. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya kondisi yang kedua, bahwa diberitahukan kepada ibu antum bahwa ini untuk acara Natalan loh, untuk acara tahun baru loh. Nah, ini tidak boleh. Haram. Ini tidak boleh. Sebagaimana firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Ini jelas termasuk support tolong-menolong ketika menyediakan apa yang dibutuhkan di dalam acara yang dirayakan oleh mereka. Nah, maka uang itu pun jadi seperti itu hukumnya, ya, menjadi sesuatu yang haram juga. Namun, ini ada tambahan penjelasan bagi antum yang bertanya, orang yang memperoleh hartanya dari sumber yang kemudian dia menggunakannya kepada pihak lain dengan transaksi baru yang sama sekali berbeda, maka uang itu bagi orang lain bukanlah sesuatu yang haram. Maksudnya begini, ada seorang koruptor. Korupsi itu haram, sepakat kita. Korupsi itu haram. Uang hasil korupsi haram. Tapi koruptor ini datang ke toko antum. Kebetulan antum punya toko yang jual sembako. Jual beras, jual gula, jual minyak, jual ini dan itu. Maka si koruptor ini beli dari toko antum beras, gula, minyak, garam, dan lain sebagainya. Apakah transaksi ini halal? Transaksi dia beli beras, beli minyak dari kita. Transaksinya halal atau haram? Transaksinya halal, maka hasil jeripayahnya pun halal. Atau bentuk yang berikutnya, yang berbeda. Dia memberi hibah. Si koruptor ini memberi hibah kepada seseorang. Pak, saya ini mau ngasih hadiah ke Bapak. 10 juta. Dikasih hadiah 10 juta kepada orang tersebut. Sehingga orang itu menerima hibah dari si koruptor ini. Bukan karena faktor
kong kali kong, saling kerjasama, saling support, ya, karena bentuk bagian dari tim kerja dari aksi korupsi ini misalnya, nggak ada sangkut pautnya. Tiba-tiba saja dia terenyuh melihat kondisi seseorang, dia nggak tega, dia keluarin 10 juta dari sakunya, dia berikan kepada orang tersebut. Bagaimana status itu bagi orang fakir yang si koruptor ini begitu terenyuh hatinya melihat kondisinya, maka dia mengeluarkan uang 10 juta untuk si fakir ini tadi. Si fakir ini menerima uang dari sang koruptor dengan suatu akad yang disebut dengan akad hibah, yaitu hadiah. Sebagaimana yang antum terima dari ibu antum. Ini hibah. Dan akad hibah itu halal, mubah. Ya, selama tidak ada motivasi-motivasi yang tidak benar, maka itu sesuatu yang halal dan boleh. Dan dia berhak menerima hibah tersebut, dan hibah itu tidak haram bagi dia. Dan maka oleh karena itu, walaupun misalnya sesudah itu dia diberitahu, uang yang kamu terima dari si Fuli, dia ini koruptor loh, antum nggak halal, bukan seperti itu. Tetap dia halal menerimanya, dan tetap dia tidak perlu melakukan tindakan yang disebut sebagai membersihkan uang dari uang syubhat itu dengan cara apa. Wallahu a'lam. Jadi tindakan yang antum lakukan betul adalah sesuatu yang berlebihan. Wallahu a'lam. Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada jemaah yang sudah resen. Di sini ada Ummu Firly. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, Ummu Firly. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya, tadi Ustadz sampaikan bahwa janganlah kita meremehkan sekecil apapun kepada orang lain. Belum tentu yang diremehkan itu lebih mulia dari yang meremehkan, seperti itu ya Ustadz. Nah, ada kalanya kita tulus kontrol Ustadz. Bicara seperti ini contohnya. Jangan tanya di Ustadz itu, tanya loh di Ustadz yang itu lebih fakih ilmunya. Lah, kalimat yang seperti ini apakah juga termasuk yang meremehkan Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan perjalanan hadi wada Rasulullah SAW ini, apakah pada akhirnya ditetapkannya adanya tawaf wada seperti itu pencerahannya, barakallahu fiik, jazakallah khairan. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan pertama, kalau misalnya bertanya kepada seorang yang lebih kompeten, karena memang kita mengetahui kompetensi satu ustadz dari ustadz yang lainnya. Misalnya konteksnya terkait dengan ilmu hadis misalnya. Oh, siapa yang paling mengerti ilmu hadis di antara asatidzah yang cukup mendalami ilmu hadis sehingga paham tentang mustalahul hadis yang cukup mendalam, pemahaman terhadap takhrij hadisnya cukup baik. Seperti misalnya Dr. Sofyan Baswedan atau Haikal Basrahil, misalnya seperti itu. Maka misalnya ketika ada konteks pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hadisi, yang terkait dengan ilmu hadis, jangan tanya ke Ustaz Ali, tanyalah ke Ustaz Haikal misalnya, atau tanyalah ke Ustaz Sofyan Baswedan. Ahlan wa sahlan, itu bukan bentuk meremehkan. Bukan bentuk meremehkan. Atau terkait dengan sesuatu pemahaman fiqh muamalah misalnya, ketika terkait dengan permasalahan fiqh muamalah tertentu yang ingin antum ajukan, kemudian antum melihat, besok kan ada kajiannya Ustaz Irwandi hafizahullah misalnya, atau Ustaz Amin Nur Bait misalnya. Nah, lebih baik ditunda, jangan nanya sekarang, nanya besok. Nah, itu itu bukan bentuk meremehkan, ya. Itu bentuk bersikap adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah alam bisawab. Jadi Anda melihat bahwa itu bukan bentuk meremehkan ketika mencoba melihat expertise seseorang tentang suatu permasalahan dan bertanya kepada yang lebih expert tentang sesuatu, itu bukan bentuk meremehkan kepada orang yang dilihat kurang expert atau kurang ahli di bidang hal tersebut. Allah alam bisawab. Kemudian yang berikutnya tentang apakah haji wada ini termasuk menjadi inspirasi dari syariatkannya tawaf wada, jawabannya tidak. Ya, tidak ada sangkut pautnya antara haji wada dengan tawaf wada. Walaupun namanya ada wadanya, sama-sama ada wadanya, ya. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya, ya. Karena istilah tawaf wada ini istilah yang disebutkan oleh para ulama
sebagai istilah para ulama, bukan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istilah yang disebut oleh para ulama sebagai tawaf perpisahan dengan kota Mekah. Ya, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tawaf wada itu hukumnya adalah wajib bagi jamaah haji sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, Syekh bin Baz menyebutkan bahwa tawaf wada itu wajib bagi yang haji, sunnah bagi yang umrah. Ya, dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu Fiik. Baik. Untuk selanjutnya akan kami bacakan pertanyaan dari jamaah yang menyampaikan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini dari seorang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz izin bertanya, akhir-akhir ini ada buku Sirah Nabawiyah yang sedang banyak dibicarakan. Judulnya, judulnya The Easy Sirah Nabawiyah karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri yang katanya cara penyampaiannya lebih mudah untuk dipahami. Apakah buku ini boleh dijadikan rujukan untuk belajar Sirah Nabawiyah atau harus dari kitab-kitab tertentu, Ustaz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik, boleh, ahlan wa sahlan. Buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Saifur Rahman Mubarakfuri rahimahullah termasuk buku sirah yang secara sistematikanya lebih sistematis, ya, walaupun tidak semua riwayat yang disampaikannya itu sahih, ya. Tapi ala kulli hal buku ini juga menjadi rujukan para ulama yang menulis sirah sesudah beliau. Dan memang benar kitab Ar-Rahiqul Makhtum, itu judul Arabnya, Ar-Rahiqul Makhtum fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Ini adalah salah satu kitab sirah yang sangat viral dikaji dalam beberapa dekade ini, bahkan ya, bukan cuma akhir-akhir ini, karena sistematikanya yang cukup menarik, yang cukup bagus dan tidak terlalu panjang dan detail, ya. Beda dengan sirah yang antum yang kita kaji pada kajian sirah kita sekarang. Kita mengkaji kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, yang kitab ini 4 jilid, yang per jilidnya ada 700-an halaman. Ya, ini cukup panjang dan melelahkan. Kita sudah ngaji kurang lebih 5 tahun, ya. Dan belum berakhir juga kajian sirah Nabi kita Muhammad SAW dari kitab ini. Dan ini insya Allah memang kitab Ar-Rahiqul Maktum cukup baik dan boleh untuk kaji kitab Ar-Rahiqul Maktum. Allah alam bismillah. Taib. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari Ustaz Ali atas pertanyaan dari Ukhti Azizah yang tadi bertanya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Hairus Hamzah yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol Pak Hairus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Ustaz? Ahlan wa sahlan Hairus, kaifa Alhamdulillah bikhair. Berkenaan dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Wa'il bin Hujir. Hari ini saya berasa gembira Ustaz dapat mendengar nama Wa'il bin Hujir kerana saya sudah lama mencari nama ini berdasarkan kepada buku Sifat Solat Nabi dan saya mencari siapakah dia Wa'il bin Hujir, dan Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairan di atas kisah yang Ustaz sampaikan ini. Ya, rupanya seorang sahabat yang juga pembesar dari Yaman yang berjumpa dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Masya Allah, Allahu Akbar. Cuma Ustaz, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujir berkenaan dengan menggerak-gerakkan jari ini, saya lihat banyak perbahasan dia Ustaz. Ya. Cuma apa yang saya tanyakan di sini, apakah macam mana kafiat yang sebenarnya menggerakkan jari ini? Jarak menggerakkan secara bagaimana? Adakah dia bergoncang atau turun ke bawah ataupun bagaimana menggerakkan yang sahih daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullah khair, barakallahu fiik. Nah, mengenai tentang posisi
jari ya di dalam menggerakkan jari ini tadi memang adalah sesuatu yang khilaf di antara para ulama kaum muslimin. Ya di antara ulama kaum muslimin mereka khilaf terkait dengan bagaimana menggerakkan jari itu tadi. Jadi ada yang mengisyaratkan begini saja tanpa menggerakkannya dan ada yang menggerakkannya. Nah, ihtimadan ya bersandarkan kepada pensahihan Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah terkait dengan menggerakkan jari ini, Syekh Al-Albani rahimahullah pun menjelaskan ya mengenai menggerakkan jari itu, ya beliau menjelaskan terkait dengan bagaimana cara menggerakkan jari itu. Ya, kata Syekh sebagaimana disebutkan oleh sejumlah murid-murid beliau, di antaranya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah yang belum lama ini wafat, seorang alim dari ulama ahli hadis min kibarin muhaddithin al-asr, di antara seniornya ahli hadis di zaman ini ya adalah Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah. Beliau menjelaskan di dalam salah satu asarnya dan demikian pula yang pernah anak tanyakan kepada murid salah seorang Syekh Al-Albani yaitu Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, bahwa beliau menjelaskan menggerakkan jari itu bukan dengan keras seperti ini dengan persepsi mengikuti pendapat yang mensahihkannya, karena ini khilaf kabir di antara para ulama. Ya, yang benar adalah menggerakkannya secara perlahan. Ya, menggerakkannya secara perlahan. Tidak menggerakkan dengan keras, tidak memutar dan sebagainya, tapi menggerakkan secara perlahan. Ya, itu dengan persepsi terhadap mereka yang mensahihkan akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini pendapat menggerakkan jari ini tadi, Ana sebutkan sejumlah ulama yang mensahihkannya atau berpendapat dengan hal ini. Ya, tentang disyariatkan yang menggerakkan jari ini ada di sebagian dari ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, Hambali, ulama Maliki, dan juga ini pendapat Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Imam Syekh Al-Albani rahimahullah, Ibn Bas rahimahullah, Ibn Uthaymin rahimahullah. Ya, dan semuanya berdalilkan dengan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ya, dengan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad Ibn Qayyim, Fatwa Syekh bin Baz, Fatwa Ibn Uthaymin, juga dalam Syarh Al-Mumti, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga di dalam kitab Tamamul Minnah. Dan mereka menyebutkan dengan sejumlah argumen ya bahwa Wa'il bin Hujr begitu perhatian terhadap sikap Nabi SAW di dalam sholat, ya terutama ketika duduk tasyahud. Ya, oleh karena itulah beliau begitu memperhatikan posisi lengan, siku, pergelangan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk jari jemari beliau. Ya, dan juga adapun persepsi bagi mereka yang mendhaifkannya pun disanggah oleh sebagian ulama, ya, di antaranya juga Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau menjelaskan bahwa Zaidah bin Qudamah adalah seorang perawi thiqah thubut yang sangat kuat hafalannya, ya, dan terutama riwayat-riwayat beliau dari guru-guru beliau. Nah ini kalau terkait dengan cara menggerakkannya, sebagaimana yang tadi telah Ana sampaikan, itu menggerakkan dengan tidak terlalu keras, tapi cukup dengan menggerakkan secara ringkas saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penerangan Wajib. ilmiahnya. Baik, Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Pak Hairus. Terima kasih untuk partisipasi pertanyaan pada malam hari ini. Berikutnya barangkali dari Umu Amar ataupun juga dari komunitas Saung Belajar. Barangkali ada yang ingin disampaikan pertanyaan pada malam hari ini. Persilahkan. Nggak ada, Kang Zai, jazakumullahu khairan. Baik, Alhamdulillah. Dengan demikian, pertanyaan dari Pak Hairus tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pada malam hari ini. Untuk selanjutnya sebelum
sebelum dipungkas, sebelum ditutup, kami perkenankan kepada Ustadz menyampaikan nasihat terakhir pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, kita melihat bagaimana manfaat besarnya ngaji sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana pemahaman kita terkait dengan adab, tentang akhlak, bahkan tentang fikih, ya, itu akan semakin komprehensif, semakin lengkap dengan kita mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW. Banyak hal-hal yang kita mungkin tidak mengerti tentang ibrah atau hikmah di balik sesuatu itu, namun ketika dirujukkan kepada sumber peristiwanya itu, kita mengetahui konteks dari peristiwa tersebut, ya, dari sikap-sikap, dari ucapan-ucapan, dari persepsi-persepsi, ya, yang ini semuanya terkadang bagi orang-orang yang jahil, mereka itu akan begitu gampangnya mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ringkas, yang singkat, yang masih terlalu dini misalnya. Padahal ketika kita melihat secara utuh tentang suatu kejadian dan peristiwa berdasarkan riwayat-riwayatnya secara utuh, maka kita bisa melihat bagaimana kondisi atau keadaan hal tersebut apa adanya dengan sempurna, dengan lengkap. Dan termasuk peristiwa besar yang luar biasa dan bahkan tidak sedikit para ulama yang pun akhirnya mengistikhraj, artinya memunculkan sejumlah fawaid, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari fase sirah Nabi kita Muhammad SAW adalah peristiwa haji wada'nya Rasulullah SAW. Yang insya Allah itu masih menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang, haji wada' dari permulaan hingga akhir. Itu tema kajian kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum, kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta yang dalam kepada Nabi kita, di dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada ajaran beliau, kepada syariat beliau, kecintaan kepada tauhid dan sunnah, dan kepada ahli tauhid dan ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka, ya, dan kita tahu bahwa sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan tidak ada suatu harapan yang lebih besar di dalam Islam melebihi hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang ketika ditanya oleh Nabi, ketika sahabat itu awalnya bertanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Kiamat itu kapan terjadinya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab pertanyaan itu, bahkan beliau balik bertanya. Beliau mengatakan, "Mada a'adatta laha?" Apa persiapanmu menyambut hari kiamat? Kata sahabat itu, la syai' illa mahabbatullahi wa rasulih. Tidak ada yang bernilai ya Rasulullah, bahwa amalanku tak seberapa. Tapi yang aku miliki adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali sabda itu, perkataan sahabat itu dengan sabdanya, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Maka mendengar riwayat ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu antusiasnya. Beliau mengatakan bahwa amalku tidak sehebat Rasulullah SAW, tidak sehebat Abu Bakar, tidak sehebat Umar. Tapi aku mencintai Rasulullah SAW dan aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Dan aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan aku bersama mereka. Sebagaimana doa Anas bin Malik, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama. Semoga dengan segala kekurangan amal ibadah kita, dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, kita tetap memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bersama orang yang kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hada subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Babadir hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini di pembuka tentang Haji Wada, dan juga berikut pembahasan pertanyaan-pertanyaan satu persatu dijawab dengan tuntas dan lugas oleh Ustazuna, dan alhamdulillah kita akan akhiri kajian pada malam hari ini. Sebelum diakhiri kajian, kami ingin sampaikan undangan kepada seluruh jamaah Buiku Mengaji untuk sama-sama menghadiri halaqah hari Selasa 6 Januari 2026
atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1447 Hijriah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas kitab Wadha'ifu Ramadan karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, ringkasan dari kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dengan demikian, insya Allah kita akan hadiri untuk kajian hari esok. Dan akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Wabil khusus, sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir, Hafizahullah Ta'ala, yang telah menyempatkan hadir berbagi ilmu bersama jamaah Bumiku Mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, menyampaikan kita untuk memasuki bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menuntun kita agar berada dalam jalur Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Amin. Insyaallah. Akhir kala, mohon maaf atas segala kekhilafan. Barakallahu fikum. Kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat jamaah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya malam ini. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum Ya, barakallah. hayakallah Ustaz. Assalamualaikum.